Malam itu, kabut turun pelan-pelan, merayap seperti nafas dingin dari tanah basah yang belum sepenuhnya kering meski siang tadi matahari cukup terik. Kabut itu bukan kabut biasa, bukan sekedar embun malam, tapi lebih mirip selimut putih keabu-abuan yang merayap dari arah sungai. Naik ke dataran desa perlahan seperti sesuatu yang hidup dan tahu kemana harus pergi. Bahkan hewan-hewan kecil yang biasanya ramai bersuara menjelang malam tampak ragu untuk bersuara. Jangkrik yang biasanya nyaring terdengar pun seperti salah nafas, putus-putus dan gugup. Seakan sadar ada sesuatu yang sedang melalui wilayah mereka. Udara menusuk kulit, dingin yang aneh karena ini bukan musim penghujan. Angin hanya sesekali lewat, tapi setiap kali menyentuh daun-daun bambu, bunyi lirih serupa bisikan panjang terdengar. Gesekan batang bambu yang ringkih dan saling bertemu itu terdengar seperti seseorang yang menahan tangis, atau mungkin seperti seseorang yang tengah memanggil sesuatu dari balik kegelapan. Tidak ada lampu jalan di area sungai, hanya cahaya bulan yang malam itu terhalang kabut. Desa di ujung Kalimantan ini selalu punya aura sendiri, terutama di area yang mendekati batas antara pemukiman dan alam liar. Bagi sebagian orang desa, tempat ini bukan sekedar sungai, tapi pintu, dan setiap pintu selalu punya penjaga. Di tepi desa, sungai hitam mengalir pelan. Permukaan airnya lembut tapi pekat. Warnanya begitu gelap, jauh lebih gelap daripada sungai manapun yang pernah Ardin lihat. Bahkan saat malam tanpa bulan sekalipun, banyak sungai di hutan-hutan tropis memang terlihat gelap karena kedalaman dan bayangan pohon. Tapi kali ini berbeda. Sungai itu benar-benar seperti tinta hitam pekat yang menelan cahaya daripada memantulkannya. Tidak ada kilau bulan di sana, tidak ada riak keprakaan, hanya permukaan muram dan sangat tenang, seperti bahan cair yang bukan berasal dari dunia ini. Di pinggir sungai, pohon-pohon besar tumbuh rapat, sebagian berakar menggantung ke air, sebagian lagi mencengkram tanah seolah takut tercabut. Akar-akarnya terjalin seperti tangan-tangan kurus yang saling menahan. Seakan-akan ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah tanah dan pohon-pohon itu sedang menahannya. Lumut menempel di batang yang tebal dan basah, menyebarkan bau tanah lembab yang bercampur dengan aroma air sungai yang dingin dan anyir. Jika seseorang cukup lama diam di sana, ia mungkin akan mencium aroma amis halus, seperti bau darah yang tercampur arus air. Tidak ada yang mandi malam di sungai itu. Tidak ada yang berani menyebut nama siapapun di dekat air setelah matahari turun. Larangan ini bukan hanya aturan sosial, tapi semacam doa keselamatan. Warga desa tua percaya bahwa air menyimpan suara. Suara punya nama, dan nama adalah pintu bagi sesuatu untuk menggali siapa yang memanggil. Bagi warga, larangan bukan untuk mengekang, tapi untuk bertahan hidup. Orang yang berani menggampangkan tradisi biasanya tidak tinggal lama di sini. Namun malam itu, di dekat tebing kecil yang menghadang langsung ke air dingin itu, seorang pemuda berdiri sambil tertawa pelan, memecah kesunyian yang seharusnya tak diganggu. Sepatu sandalnya diletakkan di batu, celananya sudah digulung sampai lutut, dan ia membawa sebatang sabun kecil serta gayung plastik lusuh yang ia temukan di belakang rumah kakeknya. Masa sungai begini saja ditakuti? Berlebihan, gumamnya sambil mengibaskan kaki ke dalam air, menciptakan cipratan kecil yang langsung tenggelam ke dalam warna pekat sungai. Nama pemuda itu Ardin, mahasiswa rantau yang baru sebulan tinggal di rumah kakeknya karena alasan yang ia banggakan. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup di desa juga, jauh dari hiruk-pikuk kota, belajar mandiri, mencari inspirasi hidup yang lebih alami, katanya. Namun sebenarnya ia datang ke sini juga karena ingin lari dari tekanan kampus, dari kegagalan hubungan, dari keramaian yang membuat kepalanya sesak. Ia pikir desa akan lebih damai,
Ia pikir cerita-cerita mistis hanyalah bumbu nostalgia orang tua. Sayangnya, desa tidak suka orang yang datang dengan kesombongan. Larangan-larangan itu bagi Ardin terasa ketinggalan zaman. Ia melakukan hal yang bagi warga adalah pelanggaran besar. Ia mandi malam di Sungai Hitam. Ia bahkan sengaja memilih waktu paling sunyi, saat udara terasa berat dan air sungai tidak lagi memantulkan apapun. Ia melakukan itu sebagai bentuk tantangan untuk membuktikan bahwa ia tidak takut, tidak percaya, dan yang paling parah, ia mengejek. Saat kakinya menyentuh air, ada sensasi dingin yang begitu kuat merayap dari kakinya sampai ke tulang betis. Bukan dingin biasa, tapi seperti disentuh oleh sesuatu yang dinginnya berasal dari jauh di dalam bumi. Seolah tangan yang kurus dan membeku meraih pergelangan kakinya. Ia sempat mengernyitkan heran, tapi ia mengabaikannya. "Aku mandi ya, wahai penghuni sungai," katanya dengan nada bercanda, menirukan dialek warga kampung dengan sengaja. Saat kata-kata itu terucap, permukaan air tiba-tiba bergerak pelan. Tidak seperti riak normal, tidak seperti ikan yang berenang. Gerakan air itu seperti seseorang atau sesuatu yang sedang bangun perlahan dari dasar yang gelap. Suara jangkrik berhenti total. Udara di sekeliling mendadak sangat diam. Sunyi itu sangat tajam hingga suara jantung Ardin sendiri terdengar menggema di telinganya. Ia berhenti tertawa, bingung dengan keheningan yang datang begitu cepat. Sebuah cipratan sangat halus terdengar. Ardin menoleh spontan. Matanya melihat sesuatu melintas cepat di bawah permukaan. Bayangan panjang dan gelap, bentuknya tidak jelas. Bisa jadi ikan sungai besar, bisa juga sesuatu yang terlalu panjang untuk disebut ikan. Bayangan itu bergerak lambat, tapi terasa berat. Seperti sesuatu yang punya tubuh besar dan padat. Bukan makhluk air biasa. Dadanya terasa sesak, bulunya berdiri tanpa ia sadari. Tapi sebelum rasa takut itu tumbuh menjadi sesuatu yang nyata, sebuah suara memecah keheningan. "Din, kamu mandi di sana. Cepat naik." Suara itu berasal dari jalan tanah di belakangnya. Mbah Purwadi, kakeknya, berdiri dengan wajah tegang dan gerakan tangan yang panik, seolah ingin segera menarik Ardin keluar dari air. Cahaya lampu minyak yang ia bawa bergetar karena tangan yang tidak stabil. Ardin mendengus pelan, sedikit kesal karena sedang menikmati tantangannya sendiri. "Kakek, cuma mandi kok," ia berseru balik, mencoba terdengar santai. Namun kakeknya tidak merespon candaan itu. Wajah tua itu memandang sungai dengan mata yang lebar. Bukan marah, tapi takut. Ketakutan yang sangat dalam. Bukan ketakutan pada manusia, bukan pada ular atau binatang buas, tapi ketakutan pada sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Mbah Purwadi tidak langsung berbicara. Ia hanya memandang air, menunggu, seolah-olah ia sedang memastikan sesuatu tidak bangkit sepenuhnya. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, ia berbisik lirik kepada Ardin, tapi suaranya cukup jelas untuk terdengar. "Kalau sungai itu sudah memperhatikanmu, jangan sampai ia ingat namamu." Kalimat itu terdengar seperti peringatan kuno, namun nadanya begitu serius hingga punggung Ardin merinding. Ia tidak mengerti, tapi tatapan kakeknya membuatnya menelan ludah tanpa sadar. Ia naik dari sungai dan segera memakai sandalnya, membiarkan sabun tertinggal begitu saja. Kakeknya tidak menegur soal itu. Ia tidak peduli sabun. Ia peduli pada sesuatu yang baru saja mereka ganggu. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, kabut tampak lebih tebal dan berat. Langkah mereka pelan, bukan karena lelah, tapi karena suasana membuat nafas terasa berat. Ardin sempat menoleh sekali ke arah sungai, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sesaat. Permukaan sungai bergolak sangat pelan, seperti seseorang baru saja muncul sebentar
lalu turun lagi ke dalaman. Tidak ada suara percikan air, tidak ada hewan air, hanya ria kecil yang muncul dan hilang begitu cepat. "Jangan lihat lama-lama," suara kakeknya datar namun tegas. Ardin cepat-cepat mengikuti langkah kakeknya. Dalam perjalanan, ia mencoba kembali bersikap santai, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari bayangan yang dilihatnya di bawah air. Matanya terus bergerak mengikuti bayang-bayangan pohon yang berubah bentuk dalam kabut, dan telinganya seakan menangkap suara jauh dari sungai, suara yang samar seperti seseorang yang menggerakkan air dengan tangan. Rumah kakek berdiri sederhana, tapi tampak kokoh. Lampu minyak menggantung di teras, cahayanya kuning gelap dengan asap tipis yang bergulung ke atas. Begitu masuk, suasana rumah terasa hangat, tetapi bukan hangat yang menenangkan, lebih seperti hangat yang muncul dari tempat berlindung saat berada di tengah badai yang sedang mendekat. Ardin mandi ulang dengan air hangat dari bak. Ia menggosok kulitnya lebih lama dari biasanya, merasa dingin dari sungai tadi masih menempel di pori-porinya, seperti sisa sentuhan yang menolak pergi. Setelah selesai, ia masuk ke kamar yang disiapkan kakeknya. Kamar itu sederhana, hanya ada ranjang bambu, kasur tipis, jendela kecil, dan lemari kayu tua dengan ukiran kusam. Ketika ia menutup pintu kamar, suara tetesan air terdengar dari atap. Tik, tik, tik. Suara itu beraturan, seperti langkah kaki kecil yang berjalan dari sisi atap menuju arah jendela. Padahal langit cerah, tidak ada tanda-tanda hujan. Ardin mendengarkan. Tetesan itu berhenti tiba-tiba, lalu pindah lagi sedikit lebih dekat. Tik, tik, tik. Setiap tetes terasa seperti sesuatu yang sedang merayap, bergerak perlahan menuju jendela kamarnya. Ia menarik nafas panjang dan mencoba mengabaikannya, meskipun tubuhnya terasa berat seperti dicekam sesuatu yang tidak terlihat. Ia memejamkan mata, namun sebelum ia benar-benar terlelap, sebelum pikirannya larut dalam kantuk, terdengar bisikan lirih tepat di samping telinganya, sangat dekat, terlalu dekat, dan sangat basah, seolah datang dari tenggorokan penuh cairan. "Din." Ardin tersentak dan membuka mata. Ia menoleh spontan ke arah jendela. Korden tipis itu bergoyang pelan padahal tidak ada angin, dan di balik kain itu ia melihat sesuatu. Hanya sekelebat, tapi cukup untuk membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Seperti bayangan wajah pucat dengan mata yang terlalu hitam untuk disebut mata manusia, menempel pada kaca jendelanya. Dan sebelum sempat ia bergerak, dari arah lantai kamar terdengar bunyi tetesan air jatuh ke kayu. Bukan dari atap, tetapi dari dalam ruangan. Tik, tik, tik. Air itu menetes dari bawah ranjangnya, membentuk genangan kecil yang perlahan merambat ke arah kasurnya. Bau sungai, bau lumpur basah, dan bau dingin yang mengingatkan pada air yang tidak pernah bertemu matahari. Ardin tidak berani bergerak, tidak berani bernafas, dan dari bawah ranjang terdengar suara lain, suara tarikan nafas dalam, berat, seperti seseorang baru saja bangun setelah tenggelam lama sekali. Lalu terdengar bisikan kedua, kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih memanggil, dan lebih penuh dendam. "Aku ingat." Dan lampu minyak di ruang depan berkedip pelan, seakan ikut mendengar sesuatu yang seharusnya tidak bangun di malam itu. Pagi yang seharusnya hangat justru terasa seperti diselimuti kabut tipis yang tidak kasat mata. Matahari menembus dedaunan dengan cahaya pucat, bukan keemasan seperti biasanya, seolah alam pun tidak sepenuhnya siap untuk menerima hari baru. Burung-burung yang biasanya ramai bercicit pun hanya terdengar sesekali. Suaranya lemah dan pendek. Desa itu terasa sunyi, bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang seperti menunggu sesuatu untuk muncul. Ardin berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dekat dapur. Udara pagi terasa lembab, dingin menusuk kulit. Meski harusnya udara desa di pagi hari menenangkan, jemarinya menyentuh lehernya pelan,
Garis kebiruan itu ada di sana, memanjang tipis tapi jelas, seperti bekas cengkraman yang ditinggalkan oleh sesuatu yang memiliki jari panjang, kurus, dan kuat. Ia mengerutkan kening menelan ludah. Ditepuknya pelan bercak itu, berharap hanya ilusi. Tapi bayangan di cermin tetap sama, malah semakin terlihat jelas seiring ia memperhatikannya. Nafasnya berat, meski ia mencoba mengatur agar tetap normal. Seakan tubuhnya tahu sedang diteror, meskipun pikirannya berusaha menyangkal. Ia mengusap wajahnya dengan air dari kendi tanah liat. Air dingin, tapi bukan dingin yang menyegarkan. Dinginnya seperti dingin air kamar mayat, membekas sampai ke tulang. Di meja dapur, aroma kopi kakeknya menyelimuti udara. Harum, tapi entah kenapa tidak menenangkan. Mbah Purwadi duduk di bangku kayu, pandangannya kosong pada permukaan meja. Wajah tuanya terlihat lelah, garis-garis keriput semakin dalam. Mata cekungnya seolah semalaman tidak tidur. "Kamu dengar bisikan semalam?" Suaranya pelan, namun tegas, tanpa menoleh. Ardin tertegun. Tangan yang memegang kain lap berhenti bergerak. "Kakek tahu?" Mbah Purwadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas panjang, pelan, panjang, seperti menimbang kata-kata yang tepat. "Tidak semua yang lembah itu air," kalimatnya lirih. "Ada yang menunggu manusia menyentuhnya dulu." Ardin ingin ketawa, ingin menganggap semua ini tak lebih dari khayalan orang tua, cerita lama yang tidak relevan dengan dunia modern. Tapi hatinya berdegup terlalu kencang untuk bisa berpikir rasional. Jadi ia tertawa kecil saja, paksa supaya suasana tidak makin tegang. "Kakek menakut-nakuti," ujarnya sambil mengambil cangkir teh hangat dan menyeruputnya. Tapi tangan yang memegang cangkir itu bergetar lemah. Bukan karena ia gugup, cangkir itu benar-benar bergetar, bergeser di meja seakan ada sesuatu yang mendorong dari bawah permukaan kayu. Suara ketukan pelan muncul dari bawah meja. Tok, tok, tok. Teratur, seperti sesuatu mengetuk-ketuk permukaan kayu dari arah lantai. Ardin mematung, nafasnya tercekat. Ia melirik pelan ke bawah, jantungnya seperti ingin melompat dari dada. Tidak ada apa-apa. Tapi yang membuatnya benar-benar menggigil adalah jejak basah. Jejak kaki kecil, bukan telapak dewasa, bukan binatang, tapi jejak langkah kaki manusia kecil, kaki anak-anak. Jejak itu terlihat jelas, basah seakan baru keluar dari air, menyeret sedikit, tidak rapi, meninggalkan garis tipis air yang jatuh menetes perlahan ke lantai tanah. Jejak itu memanjang, melewati meja dapur, menuju pintu belakang. Tanpa pikir panjang, Ardin berjalan cepat keluar. Dadanya sesak. Jejak itu terus memanjang melewati lantai kayu, menuju halaman belakang rumah. Udara mendadak lebih dingin dari tadi, seakan angin yang berhembus tidak membawa kesejukan, melainkan kecemasan. Daun pisang di belakang rumah bergerak pelan-pelan, tapi bukan karena angin. Gerakannya seperti menghindar dari sesuatu yang melewati mereka. Jejak itu berhenti tepat di tepi sumur tua. Sumur itu gelap. Dulu air di dalam sumur memantulkan langit biru, pepohonan, dan sinar matahari. Tapi pagi ini permukaannya tidak memantulkan apapun. Hitam, gelap pekat, seperti lubang menuju tempat yang tidak seharusnya dijelaskan oleh manusia. Udara di sekitar sumur dingin sekali, seperti berdiri di samping peti jenazah yang baru saja dibuka. Ardin menelan ludah. Ia merasakan tenggorokannya kering dan sakit. Perlahan ia mendekat, langkahnya berat seperti kaki terikat. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap ke dalam sumur. Air di dalamnya diam, tidak bergerak sedikit pun. Bukan seperti air alami. Dan di sana, sesuatu muncul pelan-pelan, seperti wajah yang mengapung mendekat dari dasar kegelapan. Bukan bayangan, bukan ilusi. Sebuah wajah pucat, mata hitam tak berkedip, rambut panjang basah menempel di pipi. Wajah itu tampak seperti wajah manusia, tetapi matanya kosong,
Kelabu pekat seperti tidak memiliki hidup. Bibirnya membiru, menegang, dan setetes air hitam menetes dari dagunya ke dalam air lagi, menyebabkan riak pelan. Ardin mundur satu langkah, namun sosok itu terus menatap seolah mengenalinya. Siapa kamu? Bisiknya gemetar. Air di sumur itu beriak kecil. Bukan karena angin, kemudian suara lirih terdengar, serak, berat. Seperti suara dari tenggorokan yang terendam air terlalu lama. Kau sudah memanggil. Rasanya seperti jantungnya berhenti berdetak. Tengkuknya meremang, dunia terasa sempit. Suara di sekitarnya menghilang. Mbah, suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba tangan kurus pucat muncul dari permukaan sumur. Jari-jarinya panjangnya tertarik naik. Air menetes dari sela kuku yang menguning, seolah siap meraih pi sumur untuk keluar. Ardin terlonjak ke belakang, jantungnya ingin pecah. Dalam hitungan detik, tangan kuatnya menariknya menjauh. Mbah Purwadi muncul dari belakang. Wajahnya lebih pucat daripada sebelumnya, tapi sorot matanya waspada. Jangan mendekat. Suaranya berat, hampir seperti perintah. Ardin terbatuk kecil karena ditarik terlalu keras. Ia menatap kakeknya dengan mata besar ketakutan. Mbah Purwadi menatap sumur itu dengan tatapan penuh kehati-hatian, siap dengan sikap bertahan seolah menghadapi hewan buas. Kamu dipanggil sesuatu dari sungai, katanya tanpa melepaskan pandangan dari sumur. Itu bukan manusia. Angin di sekitar mereka berputar pelan, membawa aroma tanah basah yang asing. Seakan ada bau lumpur yang busuk namun dingin, seperti bau dari dasar rawa yang tak tersentuh matahari berabad-abad. Kenapa aku? Suara Ardin pecah, terdengar lebih muda dan rentan dibanding biasanya. Kamu menantang, jawab Mbah Purwadi dengan mata tetap terpaku ke sumur. Kamu menyebut, kamu menyentuh. Kalimat itu menggantung di udara seperti doa yang tak diberi restu. Ardin menatap sumur itu dengan tubuh gemetar. Air kembali tenang. Wajah pucat itu menghilang seperti tidak pernah ada. Tapi ketenangan itu tidak terasa seperti pertanda baik, justru sebaliknya, seperti ketenangan sebelum air bah menghancurkan desa. Mbah Purwadi menatap cucunya dalam-dalam. Kamu sudah membuka jalan. Ardin merasa dadanya sesak. Tangan kakeknya hangat, tapi bukan kehangatan yang menenangkan. Kehangatannya lebih seperti pegangan terakhir seseorang yang tahu bahaya akan datang. Saat mereka kembali masuk ke rumah, pintu kayu bergeming pelan seperti didorong angin. Padahal udara di luar tenang. Mereka duduk tanpa bicara, hanya suara jam dinding berdetak lambat dan berat. Tik, tok, tik, tok. Terdengar jelas di ruang tamu. Ardin memejamkan mata sebentar, mencoba bernafas, tapi suara itu muncul lagi di pikirannya. Bisikan itu. Din. Telinganya seperti kembali merasakan getaran air, suara berat serak yang memanggil kedalaman gelap. Ia membuka mata cepat-cepat berharap semuanya hanya mimpi buruk, tapi rumah itu terasa berbeda. Dinding kayu seperti bernafas pelan. Lantai yang tadi diinjak terasa dingin, seperti ada air menetes dan merembes dari bawah. Perlahan ia mendengarkan suara tetesan lagi. Tik, tik, tik. Dari sudut ruangan. Ia menoleh. Ada jejak air lagi, baru, menetes dari atap. Tapi kali ini bukan hanya tetesan. Titik-titik air itu mulai membentuk pola di lantai kayu. Pola lingkaran, lalu garis. Seperti simbol aneh yang belum pernah ia lihat. Airnya hitam, bukan seperti tinta, tapi lebih gelap seperti kegelapan cair. Tetesan itu jatuh tepat di depan pintu kamar. Ardin berdiri pelan, tubuhnya menggigil. Ia mendekat satu langkah, dan saat tetesan terakhir jatuh, terdengar suara kecil seperti sesuatu menggesek lantai dari balik pintu kamar. Gesrek, gesrek, gesrek. Seolah ada sesuatu yang merangkak di dalam, lambat, berat, basah.
Jantung Ardin berdegup semakin keras, berusaha menolak kenyataan bahwa sesuatu sedang berada di rumah ini. Ia mundur selangkah, nafasnya pendek-pendek. Mbah Purwadi berdiri di belakangnya, tubuhnya sedikit membungkuk. Ekspresinya lebih cemas dari sebelumnya. Pintu kamar bergetar perlahan. Tok, tok, tok. Seperti ada tangan kecil mengetuk dari dalam. Hening, panjang. Kemudian, sebuah suara lirih tapi jelas terdengar dari belakang pintu. Suara anak kecil, basah, serak. Namun nada bermain-main seperti mengajak petak umpet. Bolehkah aku masuk? Lampu dapur bergetar dan redup seketika. Malam itu seperti menelan desa lebih cepat dari biasanya. Langit gelap, bukan sekedar gelap malam, tapi gelapnya yang terasa seperti kain tebal menutup langit. Tidak ada binatang, tidak ada suara jangkrik, hanya angin berat yang melewati pepohonan dan menimbulkan suara lirih mirip erangan panjang. Sawah di kejauhan bergoyang pelan, seperti bergumam sesuatu yang tak terdengar manusia. Desa itu tampak seperti menahan nafas, seolah tahu bahwa malam kali ini bukan malam biasa. Ardin duduk bersandar di sudut kamarnya. Cahaya lampu minyak temaram membuat bayangan di dinding tampak bergerak pelan-pelan. Setiap kali matanya hampir terpejam, ia kembali melihat mata hitam itu. Mata yang muncul dari air sungai, dari sumur, dari sudut rumah. Mata yang kosong, tapi terasa hidup karena terlalu tajam memperhatikan. Ia melihat lumpur bergerak, air berputar, wajah pucat yang menatapnya tanpa berkedip. Nafas Ardin pendek, tidak stabil. Ruangan itu terasa terlalu sempit, padahal tidak ada berubah ukuran sedikit pun. Jam dinding kayu berdetak lambat. Namun setiap suara tik-tok terdengar seperti pukulan palu di kepala. Hingga akhirnya, jarum kecil melewati angka 12, tepat pukul 00 lewat 14 menit. Saat itu udara berubah. Bukan angin, bukan suara. Atmosfer saja yang tiba-tiba terasa lebih berat. Seolah sesuatu masuk melalui celah-celah rumah tanpa suara, tapi membawa dingin yang merambat di lantai. Lalu terdengar suara ketukan pelan dari dinding luar. Tok, 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 tok. Semakin cepat, semakin basah, seperti sesuatu mengetuk sambil meneteskan air dari jari-jari yang lembab. Ardin menahan nafas. Kepalanya menoleh pelan, matanya membelalak. Ketukan itu bergerak, tidak diam, seperti sesuatu sedang berjalan mengelilingi rumah, meraba permukaan kayu, mencari celah. Jantungnya berdetak keras sekali, tapi tubuhnya seolah tertahan. Nafasnya nyaris tidak terdengar. Ia bahkan takut hembusan nafasnya bisa membuat suara itu berhenti dan menoleh ke arahnya. Tok, 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 tok. Ketukan itu berpindah ke jendela kamarnya. Bukan ketukan biasa. Ini seperti kuku panjang menyeret permukaan kayu. Lalu kaca jendela bergetar pelan. Kemudian semakin kuat, seakan ada sesuatu di luar yang mendolongnya. Dan kemudian terdengar suara. Ardin. Suara itu berat, serak, seperti tenggorokan penuh lumpur, basah, seakan air ikut keluar bersama nama itu. Ardin tidak ingin bergerak, tapi rasa penasaran bercampur ketakutan menarik kepalanya pelan untuk melihat. Ia angkat sedikit tirai jendela, dan ia hampir menjerit. Ada tangan pucat menempel di kaca. Urat-uratnya terlihat jelas, biru kehitaman. Jari-jari panjangnya seperti tulang dibungkus kulit tipis. Kuku panjang kehijauan menekan kaca, meninggalkan goresan memanjang. Air menetes dari ujung kuku itu. Setiap tetesan terdengar jelas. Pelan-pelan, wajah itu muncul dari sisi kaca. Kulitnya pucat kehijauan, seperti daging yang terendam air terlalu lama. Matanya kosong, lubang hitam gelap, bukan bola mata manusia. Bibirnya membiru, retak.
Lumpur menetes dari sudut mulutnya. Rambutnya panjang, kusut, menempel di wajah seperti ganggang yang terbawa arus sungai. Dan ia tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah yang seharusnya tidak bisa tersenyum. Senyum yang membuat tulang belakang Ardin seperti ditarik ke bawah karena rasanya kakinya hampir lemas. Ardin terjatuh ke belakang, nafasnya memburu. Tangannya meraba lantai mencari pegangan, tubuhnya menggigil hebat. Wajah itu tidak menghilang, justru makin dekat menempel ke kaca. Mulutnya terbuka lebar, tidak seperti manusia membuka mulut untuk berbicara, tetapi seperti seseorang yang sedang menggelamkan diri dan membuka mulut untuk menghirup udara. Namun, hanya air yang masuk. Terdengar suara air tercecer, seperti seseorang memutakan sungai dari mulutnya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ardin tersentak. Hembusan udara dari luar kamar membuat lampu minyak bergoyang dan bayangan menari di dinding. Bukan sosok itu yang membuka pintu, bukan makhluk itu. Mbah Purwadi berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih tua dari pagi tadi, seperti malam ini saja sudah menghabiskan separuh sisa hidupnya. Tapi matanya tajam, penuh kesadaran. Tangan tua itu menggenggam tongkat kayu hitam. Nafasnya dalam namun mantap. "Masuk sini, bukan urusanmu lagi," katanya. Suaranya tegas dan dalam, mengarah pada sosok di jendela. Sosok itu berhenti tersenyum, kepalanya bergerak sedikit, seolah memperhatikan Mbah Purwadi. Lalu perlahan menghilang dari kaca, seperti tubuhnya kembali turun ke dalam air yang tidak terlihat. Suasana langsung hening. Ardin memandang kakeknya, tubuhnya masih gemetar. "Kakek, apa sebenarnya yang kakek sembunyikan dari aku?" Mbah Purwadi menatapnya lama, sangat lama. Bagai menimbang apakah Ardin layak mengetahui sesuatu yang selama ini dia jaga rapat. Lalu kakeknya itu menghela nafas. Suara helanya seperti seseorang yang sedang menyiapkan hati untuk mengungkap luka lama. "Zaman dulu," katanya perlahan, "keluargamu penjaga sungai itu." Ardin mengernyit. Penjaga? Bukan untuk mandi, bukan untuk menantang. Mata kakeknya berkaca sedikit, tapi tidak menetes. Tapi untuk menahan dia agar tidak mengambil manusia. Tubuh Ardin menegang, dadanya sesak. Ada beban besar yang tiba-tiba jatuh di pundaknya tanpa ia minta. "Kamu pikir sungai itu hanya tempat air mengalir?" lanjut Mbah Purwadi. "Sungai itu tempat batas, batas antara dunia kita dan tempat di mana mereka tenggelam tanpa sempat kembali." Ketukan di dinding berhenti. Suara jangkrik tidak kembali. Tidak ada suara sama sekali, seolah dunia ikut mendengarkan. "Kakek dulu tahu namanya?" tanya Ardin lirih. Mbah Purwadi tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela melalui celah kecil tirai, memperhatikan kegelapan yang tampak begitu pekat. Itu bukan satu sosok, itu banyak. Ia menelan nafas yang terasa berat. Mereka disebut Jametukan. Ardin merasa kepalanya berputar. Kata itu terdengar asing, tapi terasa berat di telinga. Seperti nama yang seharusnya tidak diucapkan sembarangan. Arwah mereka yang tenggelam karena kesombongan, yang menantang sungai, yang tidak kembali. Suara kakeknya terdengar serak sekarang, seperti menahan trauma. Mereka menuntut tubuh. Mereka menginginkan kehidupan yang tidak sempat mereka miliki. Rumah bergetar pelan, seperti tertiup hembusan angin raksasa yang tidak terdengar. Gelas di meja dapur bergetar. Lantai kayu seperti mengeluarkan suara lirih, mengeluh. Ardin merasa dingin merambat dari telapak kakinya, naik perlahan,
sampai tenggorokan. Jadi, aku yang memanggil mereka. Kakeknya menatapnya tanpa berkedip. Kamu bukan sekedar menantang. Suaranya muram, nyaris seperti vonis. Kamu membebaskan pintu itu. Kamu memanggil mereka dengan menyentuh air, dengan menyebut, dengan tertawa. Ardin ingin menyangkal. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak tahu, tapi semuanya terlambat. Pundaknya terasa berat, seolah tangan tak terlihat menekannya dari belakang. Tiba-tiba, seluruh ketukan berhenti. Tidak ada suara. Dan seperti itu, hening terasa lebih menakutkan daripada ketukan tadi. Hening yang tebal, seperti rumah itu tiba-tiba berada di dasar sungai. Ardin membuka mulut, tapi sebelum ia bisa bicara, jendela kamar berderit pelan, bukan terdorong, terangkat perlahan, seolah ada tangan tak terlihat menggeser kuncinya. Udara dingin masuk, membawa aroma air busuk dari tanah lembab. Tirai berkibar pelan, seperti ada yang melangkah masuk, dan suara itu terdengar lagi, sangat dekat, sangat jelas, lembut, namun menusuk. Pilih, terdengar cekikikan pelan. Siapa? Nafas Ardin tercekat. Mbah Purwadi menggenggam tongkatnya lebih erat. Urat tangan tua itu menonjol, yang kembali ke air. Lalu terdengar suara gesekan dari bawah lantai kamar, lambat, basah, seperti ada sesuatu sedang merayap perlahan menuju tangga rumah. Bukan satu suara, banyak, semakin dekat, semakin jelas. Ardin dan Mbah Purwadi hanya bisa menatap ke arah pintu kamar yang masih terbuka sedikit. Saat suara langkah basah itu naik satu persatu. Peluk, peluk, peluk. Sampai akhirnya terdengar suara lain, sangat dekat, tepat di balik pintu. Tarikan nafas berat dan suara anak kecil berbisik manja. Boleh aku pinjam tubuhmu dulu? Lampu padam. Lantai bergetar. Dan pintu kamar terbuka perlahan, seperti didorong oleh sesuatu. Angin malam seperti berhenti bernafas saat pintu rumah terbuka perlahan. Udara dari luar menyusup masuk, dingin sampai menusuk tulang, membawa bau lumpur yang sangat kuat, seperti tanah rawa yang baru digali dari kuburan basah. Ardin berdiri kaku, matanya terbelalak. Di balik tirai yang masih bergerak pelan, sosok Jametukan menyembul. Hanya separuh wajahnya tampak, kulit pucat kehijauan, mata hitam pekat seperti sumur tak berdasar, bibir pecah basah lumpur, dan giginya yang tampak rapuh terendam air. Senyum samar muncul, bukan untuk menyapa, tapi seperti menghitung detik sebelum mengambil sesuatu yang selama ini ditahan dunia. Semua suara sirna, dunia seolah menelan dirinya. Bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam seperti menghilang, meninggalkan kesunyian yang menyesakkan dada. Di tengah keheningan itu, bisikan merembes masuk berat, basah, seram, seperti air menetes di dalam tenggorokan manusia yang tenggelam. Perjanjian lama, satu kembali, satu bebas. Kata-kata itu berputar di dalam ruangan kecil itu, memantul dari dinding kayu yang tampak goyah. Seakan rumah kecil itu menyimpan rahasia gelap yang akhirnya menuntut balas. Ardin merasakan tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan tapi juga karena kebenaran yang perlahan menyusup masuk seperti racun dingin ke nadi. Kakek, suaranya pecah, nyaris seperti anak kecil yang baru tahu dunia tidak pernah benar-benar aman. Mbah Purwadi berdiri tegap,
walau tubuhnya tampak begitu rapuh. Keriput di wajahnya bukan hanya bekas usia, tapi seperti garis luka dari cerita yang terlalu menyesakan untuk diceritakan. "Leluhur kita pernah berdamai," ucapnya pelan namun tegas. "Jika penjaga sungai bangkit, satu keturunan harus kembali untuk menuntut jalan." Ardin menggeleng, air matanya mulai mengumpul tak tertahan. "Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Kenapa harus begitu? Kenapa aku? Kenapa keluarga kita?" Mbah Purwadi menatap cucunya. Tatapannya penuh sayang, namun juga kepahitan. "Karena keluarga kita yang dulu membuka jalan, kesombongan menimbulkan kutukan, dan darah kita menjadi penjaga agar kesalahan itu tidak terulang." Ardin mundur setengah langkah. Dunia mendadak terasa sempit, seperti dinding bergerak mendekat dan udara semakin sulit dihirup. "Aku tidak pernah memilih ini," suaranya seperti pecahan kaca. "Kita tidak pernah memilih garis darah kita," balas Mbah Purwadi dengan lirih. "Tapi kita bisa memilih tanggung jawab." Sebelum Ardin sempat menjawab, kakeknya menaruh tangan hangat di pundaknya. Sentuhan itu terasa begitu manusiawi, begitu hidup, bertolak belakang dengan hawa kematian yang merayap perlahan dari luar rumah. "Aku sudah tua. Waktuku sudah cukup. Aku yang pergi," ucap sang kakek. Suaranya tenang, namun bergetar halus di ujungnya. "Tidak." Ardin meraih lengan Mbah Purwadi, tapi jari-jarinya seperti kehilangan tenaga. Tubuhnya gagal menolak, bahkan suaranya terdengar kecil dan sakit. "Kakek, jangan tinggalkan aku sendiri." Namun Mbah Purwadi hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh kebijaksanaan dan luka. Lalu ia membuka pintu. Dari luar, kabut tipis mulai melebar seperti tangan halus yang mau merangkul tubuh manusia. Suara air bergerak perlahan, bukan gemericik tenang sungai desa, tapi seperti ombak dari dunia lain. Di ambang pintu, sosok Jametukan berdiri tegak. Kali ini tubuhnya hampir utuh. Kulitnya mengkilap air, rambutnya basah menjuntai, mata kosong seperti tak ada akhir. Mbah Purwadi melangkah. Setiap pijakan mengeluarkan bunyi halus, seperti tanah yang menyeruput air. Udara di sekitar menebal, dingin menusuk, dan lampu minyak kecil di meja bergoyang seolah takut pada kehadiran makhluk itu. Ardin hanya bisa berdiri kaku, lututnya lemas, tangannya gemetar namun tubuhnya beku seperti patung batu yang dibiarkan menatap takdir. "Kakek," panggilnya lirih, suaranya pecah seakan tenggorokannya disayat ketakutan. "Rawat desa ini," jawab Mbah Purwadi tanpa menoleh. "Jaga sungai, dan jangan pernah ulangi kesalahan." Lalu, seperti mimpi buruk yang terlalu nyata, tanah tepat di bawah kaki Mbah Purwadi berubah menjadi genangan air hitam yang muncul begitu cepat. Seolah bumi membukakannya untuk menyambut. Dalam hitungan detik, air berputar seperti pusaran, kecil tapi kuat. Mbah Purwadi terseret perlahan, tubuhnya turun sedikit demi sedikit, tanpa teriakan, tanpa perlawanan, hanya wajah tenang yang menatap ke depan, menatap sosok Jametukan sebelum akhirnya seluruh tubuhnya menghilang, tertarik masuk ke dalam tanah basah seperti ditelan bumi dan air dalam satu tarikan panjang. Semua selesai dalam detik yang terasa seperti keabadian. Hening kembali, lebih sunyi dari sebelumnya. Ardin jatuh berlutut, tangannya menekan lantai, nafasnya tercekat, tangisannya pecah, bukan dengan jeritan, tapi seperti suara patah di dalam dada yang terlalu berat untuk keluar dari mulut.
Air matanya jatuh, bercampur keringat dingin dan ketakutan yang masih menggantung di udara. Sosok Jamatukan menatap Ardin. Mata hitam itu berkedip perlahan, sekali, dua kali. Hitamnya surut seperti tinta yang memudar, berganti warna jernih seperti air sungai yang tenang di pagi hari. Wajahnya tidak lagi menakutkan, melainkan kosong, damai yang aneh dan asing. Tanpa kata-kata, ia menutup mata. Tubuhnya mulai melebur menjadi kabut tipis, berubah menjadi uap dingin yang bergerak mengikuti angin, lalu hilang begitu saja, seolah ia tidak pernah ada. Keheningan turun seperti kabut berat. Ardin terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu berapa lama ia tetap berdiri seperti itu. Mungkin hitungan menit, mungkin jam. Tapi ketika akhirnya ia berdiri, dunia terasa berbeda. Rumah itu seperti lebih tua, lebih kosong, lebih berat, dan hatinya lebih dingin, seolah ada ruang besar yang baru saja kehilangan penghuninya. Hari berganti, beberapa hari berlalu, namun rasa haru dan genting tetap tinggal, seperti bayangan luka yang tidak pernah sembuh. Sungai kembali jernih, desa kembali dengan aktivitas seperti biasa. Orang-orang bercanda, anak-anak bermain, dan burung-burung kembali bersuara. Tapi bagi Ardin, dunia tidak pernah kembali sama. Kadang, orang melihatnya duduk sendirian di tepi sungai menjelang malam, menatap air tanpa berkedip, seakan mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Ada saat di mana bibirnya bergerak pelan, seolah ia sedang berbicara, atau menjawab seseorang dari dalam air. Sebagian warga berani mendekat, tapi segera mundur ketika merasakan hawa dingin yang menyelusup dari air, mengalir ke tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Malam-malam tertentu, saat kabut turun pelan dan mencium air sungai, terdengar suara berat dari dasar air. Berat dan basah, menyusup ke telinga seperti bisikan yang tidak boleh didengar dunia. Din, suara itu memanggil, tidak keras, namun cukup untuk merobek ketenangan siapa saja yang mendengarnya. Orang-orang yang lewat dengan cepat mempercepat langkah, bahkan beberapa menutup telinga dan berdoa pelan, berharap suara itu hanya angin yang bermain. Namun mereka tahu, bukan angin, bukan sungai biasa, karena di desa itu, di antara aliran air yang tampak tenang namun menyimpan cerita kelam, penjaga baru telah muncul. Bukan kakek tua bijak, bukan makhluk dari air, tapi seorang pemuda yang dipaksa dewasa oleh ketakutan dan kehilangan, yang kini menanggung warisan gelap keluarganya. Dan sungai itu kembali menyimpan rahasia, bukan hanya sebagai aliran air, tapi sebagai batas dunia, sebagai pintu, sebagai kuburan yang menunggu jiwa-jiwa yang sombong, yang meremehkannya. Mereka yang berbisik ini hanya berkata pelan, takut jika sungai mendengar. Penjaga telah berganti, dan malam-malam yang sunyi membawa satu pesan yang tidak pernah berubah. Air tidak pernah lupa. Dan sungai kembali menunggu manusia yang meremehkan kedalamannya.